Jadi kata Rasulullah, nahnu ma'asyirul anbiya la nuras. Ma tarokna fahuwa alaihi shadaqah. Kata Rasulullah, kami ini para nabi, kalau kami meninggal, kami enggak meninggalkan harta warisan untuk ahli waris kami. Apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah bagi umat. Ini ada sebuah kejadian yang unik yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Secara hukum asal gini, kalau suami punya utang, istri wajib nanggung enggak? Sebagai bentuk ikhtiar kita untuk memastikan anak keturunan kita tidak dalam kondisi kesusahan ketika kita wafat. Seperti apa kedepannya jika tadi kita yang meninggal duluan atau pasangan kita yang meninggal duluan? Walaupun sedikit, tapi menggigit, nah, gitu ya. Karena berhubungan dengan praktek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah karena atas nikmat iman Islam dan juga nikmat aman nyaman kita bisa berada di sini di hari ini, di hari yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi dan juga Allah ridhoi dan juga di tempat yang Allah senantiasa berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa meneladani beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin amin. Alhamdulillah, untuk edisi majlis pada hari ini, yaitu edisi yang ke-45, insyaallah diisi oleh Ustadz Ridwan LC MPD. Alhamdulillah, beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk temanya adalah ketika pasangan sudah tiada. Sebelum dimulai, marilah kita baca dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mohon keikhlasan kepada bapak-bapak. Ada beberapa sahabat majelis kita, baik keluarganya ataupun dirinya yang sedang diuji oleh Allah dengan rasa sakit. Mudah-mudahan senantiasa Allah bisa sembuhkan tanpa menimbulkan penyakit lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita mulai dengan tilawah. Terakhir kemarin surat apa? Al-Lail. Sekarang Syam. Silakan sambil dibuka. Wasyamsi wa duhaha. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wal qamari idza talaha. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Shadaqallahu aladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin langsung saja untuk acara selanjutnya itu lo kajian kepada Ustaz Ridwan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah jalla wa ala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahil karim. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini berkenan Allah mempertemukan kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan teruntuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, teruntuk para sahabat, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian dari hamba-hamba Allah yang dikaruniakan kenikmatan yang berkah di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat nanti dengan surganya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, satu di antaranya adalah dikaruniakan seorang pendamping hidup. Dan ini merupakan bagian dari fitrah manusia. Bahkan ketika Nabiullah Adam alaihissalam, Allah karuniakan hamparan surga dengan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah fasilitasi, ternyata bagi Adam seolah-olah ada sesuatu yang kosong. Kayaknya ada yang kurang gitu dari kenikmatan surga itu. Cuman saya nggak tahu pas waktu Adam di surga itu ada bidadari atau enggak. Nah itu yang nggak tahu. Wallahu a'lam. Karena gini, bahkan ketika Allah menggambarkan di surat Yasin itu ada kalimat Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Kata Allah, inna ashabal jannah, sesungguhnya penghuni surga itu al yawma, pada hari ini, maksudnya sesudah hari kiamat. Jadi sesudah, mudah-mudahan kita semua ya, ketika semua dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, kata Allah, fi syughulin fakihun, kita itu senantiasa ada kesibukan. Cuman kalau di dunia terlalu banyak kesibukan, apa yang kita rasakan? Capek. Tapi kalau di surga, fakihun, meskipun kita banyak kesibukan, tetapi kita senantiasa bahagia. Apa bentuk kesibukannya? Kalau kita baca dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu, Rasulullah mengatakan, bagaimana setiap penghuni surga itu, bi'inilah diberikan fasilitas 70 orang bidadari untuk setiap harinya. 70 orang bidadari. Dan setiap harinya itu ganti-ganti bidadarinya. Bi'idnillah. Ya kalau kita mah udah nggak bisa berdiri kalau di dunia. 70 orang bidadari. Klok sekarang gerawangnya. Tetapi bi'idnillah, meskipun Allah karuniakan 70 bidadari yang setiap harinya ganti-ganti, tetap fitrah sifat kemanusiaan kita itu akan ada. Apa yang kita cari?
Ya kita itu ingin nyari pasangan hidup kita yang di dunia. Makanya setelah Allah menegaskan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun, Allah lanjutkan ayatnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka itu Allah kumpulkan dengan istri-istrinya. Dengan istri-istrinya apa ya? Bukan dengan istri, mulai ramai deh. Dengan istrinya 'alal ara'iki muttaqi'un. Mereka duduk di dipan-dipan yang yang Allah naungi dari rasa panas atau apapun. Karena memang dalam beberapa riwayat di surga itu tidak ada yang namanya matahari. Ya, tapi meskipun tidak ada matahari, enggak kedinginan. Yang ada itu adalah adem dan sejuk. Jadi meskipun biidznillah siapapun di antara kita diberikan karunia bidadari 70 orang dalam setiap harinya dan ganti-ganti, tetap yang kita cari itu adalah pasangan hidup kita di dunia. Nah, oleh karenanya, ikhwatihikullah, tentunya ketika kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini, kita enggak pernah request siapa yang akan jadi pasangan hidup kita. Berapa lama kita akan berkumpul dengan pasangan hidup kita. Itu bukan pilihan-pilihan kita. Tapi itu adalah hak prerogatif Allah Ta'ala. Bahkan kalau suami dan istri dikasih pertanyaan, bapak-bapak umpamanya, kalau dikasih pilihan, mau kita dulu atau istri dulu yang meninggal? Itu kan bukan pilihan. Kalau boleh minta, wafatnya bareng-bareng. Kalau boleh ya. Tapi jarang-jarang terjadi seperti itu. Kecuali mohon maaf, wallahu a'lam, entah itu kecelakaan, ketika lagi naik mobil berdua dengan istri, dan seterusnya. Jarang mungkin ya kita temukan, kecuali mungkin kisah-kisah Romeo and Juliet gitu ya bahasanya. Ya. Nah, bagi seorang hamba Allah yang namanya kematian itu bukan pilihan, karena sebagaimana kita enggak pernah meminta kepada Allah, saya itu ingin punya pasangan seperti kita hari ini umpamanya. Kita enggak pernah minta. Tiba-tiba biinilah Allah kasih aja gitu ya. Nah, ketika Allah Ta'ala memberikan seorang pendamping hidup, ya kita juga harus siap. Makanya kalau Rasulullah SAW itu tertimpa musibah, beliau selalu mengucapkan kalimat selain kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, beliau mengatakan inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa likulli syai'in indahu ajalun musamma. Jadi Allah itu yang ngasih ke kita, Allah juga yang ngambil. Wa kullu syai'in indahu ajalun musamma. Segala sesuatu di dunia ini sudah ada batas waktunya. Nah, oleh karenanya ikhwatihikullah, spirit yang harus kita bangun ketika pasangan hidup kita itu suatu saat nanti meninggal. Ini kan bicara bukan antara siap dan gak siap. Saya yakin siapapun di antara kita itu gak ada kesiapan. Ya, kecuali kalau udah ngarepin pendamping yang baru. Gitu ya. Tapi gak ada kan di sini. Kapan istrinya mawat? Gak ada kayak gitu. Enggak, yang ada itu yang kita pengennya sehidup seperti dulu ya, sehidup sesurga. Sehidup semati. Sehidup sesurga yang kita inginkan itu. Nah, oleh karenanya ikhwatihikullah, ini kalau berbicara tentang bab kematian, pendamping hidup kita suatu saat bila meninggal dunia, ya ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan secara seksama. Dan catatan ini terekam dengan baik di Al-Quran ataupun dalam hadisnya. Saya ambil contoh umpamanya dari Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 9. Di situ Allah Azza wa Jalla menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai kalian para suami, hendaklah kalian harus memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran apa? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalau seandainya kalian meninggal, lalu di saat yang sama anak istri kalian itu dalam kondisi lemah. Lemah dari berbagai macam hal. Untuk khususnya lemah dari segi pemahaman agamanya. Itu pasti itu harus kita khawatirkan. Tapi yang tidak kalah manusiawinya pun, kita juga harus memiliki semacam kekhawatiran. Kalau kita meninggal, kira-kira anak istri kita nanti numpang hidupnya seperti apa? Dan ini
Allah Ta'ala sebutkan, khafu alaihim, ya Anda itu ya harus punya kekhawatiran. Nah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan tadi ya di surat An-Nisa ayat 9 ini, itu terpotret dengan baik dengan kisah ketika terjadi haji wada. Jadi ketika terjadi haji wada, saat itu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sakit. Dan saat itu beliau merasa, kayaknya hidup saya nggak akan lama lagi deh. Kalau melihat kondisi saya yang kian hari makin menurun gitu kesehatannya. Waalaikumsalam. Hingga akhirnya suatu kali di sela-sela prosesi haji wada tersebut, Rasulullah SAW menyengajakan waktunya berkunjung gitu ya, nengok Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqasnya kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Apa kata Sa'ad? Inna limalan katsira wa laisa yarithuni illa ibnatun li. Ya Rasulullah, saya ini sepertinya akan meninggal. Dan saya punya harta yang banyak, sementara ahli waris saya cuma satu. Itu pun seorang gadis perempuan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam posisi istrinya sudah meninggal duluan. Seluruh kaum kerabatnya, orang tuanya pun sudah meninggal. Ahli warisnya cuma satu, itu pun perempuan. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas nanya gini, wahai Rasul, kalau saya berwasiat dengan 2/3 harta saya, boleh enggak? Kata Rasul, enggak boleh. Enggak boleh, kebanyakan. Bagaimana kalau seandainya, mohon maaf, saya ulang ya. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu bertanya gini, boleh enggak berwasiat? Berwasiat di sini maknanya berinfak sedekah. Harta saya banyak, ahli waris saya cuma satu. Kalau saya berinfak dengan 2/3 harta saya, boleh enggak? Kata Rasul, enggak boleh. Bagaimana kalau seandainya setengahnya? Enggak boleh, kata Rasulullah. Kalau sepertiganya boleh enggak ya Rasul? Saya berinfak sedekah. Kata Rasulullah, as-sulusu katsir. Sepertiga cukup meskipun kebanyakan. Sesudah itu Rasulullah mengatakan gini, innaka antadhara abnaika agniya'a khairun min ayyatakaffafuna 'alaihin nas. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau meninggal dalam kondisi mencukupi anak keturunanmu itu jauh lebih baik daripada harta engkau itu diinfakkan, sementara anak istrimu di kemudian hari malah menjadi beban, sengsara bagi orang-orang di sekitarmu. Jadi ini pun mendapatkan perhatian khusus dari pribadi Rasulullah SAW. Nggak boleh seorang ayah jor-joran menginfakkan hartanya, sementara ahli warisnya malah dalam kondisi yang kesusahan. Sampai akhirnya saat itu Rasulullah SAW mendoakan kepada Sa'ad agar usianya dipanjangkan. Sampai kata Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak akan wafat sebelum engkau menimbulkan kerugian kepada musuh-musuh Islam. Dan memang sesudah Rasulullah wafat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Dan saat itu komandan perangnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan biinilah Allah memberikan bahasa kasarnya, menimpakan ya kerugian yang begitu besar kepada orang-orang Romawi saat itu. Dan bahkan Rasulullah berdoa, engkau akan diberikan anak yang banyak. Jadi sesudah itu Rasulullah berdoa, dan di saat yang sama Rasulullah berkata, lakinnal ba'isa Sa'ad ibn Khawlah. Kata Rasulullah, engkau akan diberikan banyak kebaikan, tapi yang disayangkan itu adalah saudara kita yang bernama Sa'ad bin Khawlah. Jadi kalau bagi para sahabat, kalau mereka sudah hijrah dari satu negeri, lalu kemudian meninggal di negeri di mana dulu mereka pernah meninggalkan, itu bagi mereka sesuatu yang aib. Nah, para sahabat sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka enggak mau kalau meninggal itu di Mekah. Mereka ingin meninggalnya di Madinah. Makanya luar biasa kalau boleh berharap meninggal di kota Madinah jauh lebih baik daripada di kota Mekah. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa orang yang meninggal di kota Madinah, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Aku yang akan memberikan syafaat untuk orang tersebut di hari kiamat. Nah, singkatnya ikhwatahikullah, ini salah satu catatan bagaimana ketika
Ya, kita ambil contohnya ketika seorang suami dalam kondisi kepayahan, seolah-olah dia merasakan kematian itu akan menghampiri dia, maka yang harus menjadi pertimbangan buat kita itu salah satunya adalah berikhtiar untuk sekedar memastikan kira-kira kalau suatu saat nanti kitanya yang meninggal, anak istri kita berkecukupan enggak secara finansialnya. Ya, bukan berarti menanamkan hubud dunia ya, bukan, enggak. Tapi setidaknya kita tadi memberikan semacam ikhtiar penjamin kalau suatu saat nanti kita meninggal, anak istri kita itu berkecukupan. Itu salah satu catatan ikhwatahillah, bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan perhatian khusus ketika suatu saat nanti kita meninggal, biidznillah anak dan istri kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena sejatinya kalau suami meninggal, anak istri jadi tanggungan siapa? Itu enggak? Kalau kita meninggal nih, anak istri jadi tanggungan siapa? Idealnya ya. Tapi secara hukum asal, sebelum kita berbicara ke negara, maka anak istri kita itu dikembalikan ke orang tuanya. Gitu, kayak gitu ya idealnya. Orang tuanya nggak ada. Nah itu. Ya, berarti dikembalikan ke kakak laki-lakinya, bahasanya gitu. Ya, baik. Nah, ikhwatihukumullah, ini sebelum kita berbicara dulu yang meninggalnya laki-laki dulu ya. Nanti baru sudah itu yang meninggalnya adalah perempuan. Ada satu catatan menarik. Saya mengutip ini dalam kitab Bulughul Maram dalam bab sholat, dan ini kalau boleh saya katakan, masya Allah, keluasan ilmu para ulama dalam memberikan uraian kepada kita terkait satu hadis yang sebenarnya ini seolah-olah nggak ada hubungannya dengan rumah tangga, bahkan secara khusus diselipkan hadis ini dalam bab sholat. Saya ingin bacakan hadisnya seperti ini. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kalimat hadisnya seperti ini, ikhwanillah. Kana kiramu li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Adalah tirai, jadi ada tirai. Adalah tirai milik Aisyah. Ya, kita cermati nih lafadznya secara detail. Adalah tirai miliknya Aisyah, itu digunakan oleh Aisyah untuk menghalangi jendela rumahnya. Rumah siapa nih kira-kira kalau rumahnya di sini? Rumah Aisyah. Enggak disebutkan rumah Rasulullah, tapi rumahnya Aisyah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW selesai sholat, beliau berkata kepada istrinya Aisyah, "Amiti anni kiramaki hadza fa innaha la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li an sholati." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, tolong tiraimu itu bukan tirai kita, tapi tiraimu itu engkau ambil dan ganti yang lain, karena gambar-gambar di tirainya itu mengganggu kekhusyuan aku ketika sholat." Nah, saya nggak akan membahas bab sholatnya, tapi kita akan membahas di sini adalah adanya ungkapan, dan ini dikatakan baik oleh Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini, demikian juga oleh Rasulullah ketika menyikapi ada tirai di rumah Aisyah yang mengganggu kekhusyuan beliau ketika sholat. Jadi maksud saya gini, ini yang diuraikan oleh para ulama dalam kitab tutupi lubang-lubang yang ada di rumah Aisyah. Ini mengisyaratkan adanya sebuah penegasan sebenarnya. Terkait apa? Ikhwatanillah. Kalau seorang nabi meninggal dunia, kaidahnya nih, kalau seorang nabi meninggal dunia, maka nabi itu tidak meninggalkan harta warisan. Seluruh harta yang ditinggalkan oleh seorang nabi, maka otomatis menjadi wakaf untuk umat. Itu ketetapan yang membedakan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Jadi kata Rasulullah, "Nahnu ma'asyirul anbiya la nuras. Ma tarokna fahuwa alaihi sodaqah." Kata Rasulullah, kami ini para nabi, kalau kami meninggal, kami enggak meninggalkan harta warisan untuk ahli waris kami. Apa yang kami tinggalkan, itu menjadi sedekah bagi umat.
Nah, yang menariknya gini, ikhwatin fillah, ketika Rasulullah wafat, pertanyaannya, seluruh istri-istri Rasulullah tinggalnya di mana? Itu yang perlu kita garis bawahi. Ternyata setiap istri-istri Rasulullah ketika suami meninggal dunia, semuanya tetap menetap di rumah di mana mereka tinggal dan berumah tangga bersama Rasulullah. Sehingga ini timbul satu kajian khusus nih. Terkait apa? Ini mah jaga-jaga aja, Pak. Kira-kira berani nggak kalau rumah milik kita diatasnamakan atas nama istri? Itu loh maksud saya. Itu sih, tapi berpikirnya sampai seperti itu para ulama itu. Tujuannya apa? Karena banyak kejadian. Mungkin kita nggak merasakan ketika keluarga kita, orang-orang kaum kerabat kita, katakanlah orang mampu. Tapi di luar sana, karena yang namanya hukum waris itu kan wajib ya. Ketika ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya dalam kondisi mendadak, sementara si istri itu punya banyak anak, di saat yang sama keluarga dari pihak suami, bahasanya apa ya, sudah mulai menggugat masalah warisan. Sementara mungkin warisannya cuma rumah itu saja yang dihuni. Kalau secara kaidah Islam kan, rumahnya harus diapakan? Dijual, dibagi-bagikan. Tapi pertanyaannya, kalau rumahnya sudah dijual dan dibagi-bagikan, pertanyaannya, si istri dan anak-anaknya kira-kira akan ditanggung nggak oleh, tanda kutip, mantan sang suami yang sudah meninggal dari keluarga ini? Kayaknya mah enggak. Mustahil. Karena banyak yang terjadi ketika sang istri ditinggal wafat oleh suaminya, rumahnya dijual, langsung bagi-bagi warisan. Mohon maaf, nggak semua sih, tapi kebanyakan keluarga suami itu secara umum masa bodoh dengan menantunya itu. Alasannya kenapa? Kan anak saya ini udah wafat. Sementara tadi rumah itu adalah warisan yang harus dibagi-bagi. Nah, yang perlu kita titik tekankan di sini adalah ternyata ketika Rasulullah wafat, sebut saja dari 9 istri Rasulullah yang masih hidup ketika ditinggal wafat oleh Rasulullah, tidak ada satupun di antara mereka yang keluar dari rumahnya. Padahal sejatinya kalau itu memang harta itu milik Rasulullah, harusnya menjadi apa? Menjadi wakaf bagi umat. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, ini salah satu fenomena yang digali dalam khazanah ilmu, di mana kemudian Rasulullah SAW, ini nggak tahu ya, apakah Rasulullah saat itu nikahin Aisyah, ini rumah ini buat kamu ya Aisyah ya, nikahin Hafsah, ini rumah kamu, ini buat kamu ya Hafsah, dan seterusnya. Karena nggak mungkin ya bahasanya ya, modal nikah nekat doang, apalagi istrinya lebih dari satu. Pas giliran panen kawin gitu ya, pas panennya udah beak mau dicerai, kan mau terbalik-balik, musibah kan seperti itu ya. Diberangkatin ke Arab jadi TKW gitu. Suaminya kawin deh supaya ada musibah itu seperti itu. Jadi itu gambaran-gambaran ikhwatihinqallah, bagaimana secara syariat memang agama kita itu memperhatikan sisi-sisi bahasanya materi, bukan mengajarkan materialistis, enggak, tapi bahasanya rasional aja ya. Karena memang idealnya fakir miskin, anak yatim dan janda harusnya jadi tanggung jawab negara kan? Idealnya kan seperti itu. Tapi pertanyaannya negara mana yang mau ngurusin? Gitu kan, gue tahu. Jangankan negara ya, RT RW juga nggak mikirin mungkin. Yang terdekat kan nggak jadi mikirin, boro-boro mikirin janda. Yang ada ngomongin janda malah dimarahin sama istrinya. Dan seperti itu salah satu fenomena yang perlu kita tangkap dan kita cermati secara baik. Nah, oleh karenanya ikhwatihinqallah, ya ini kemudian kembali kepada antara siap dan tidak siapnya kita. Ya kalau biidznillah ya, karena dalam Islam itu
bukan cuma suami yang diakui hak kepemilikannya, istri juga kan kalau dia punya aset, itu kan nggak boleh diganggu gugat oleh suami. Kalau kita baca di surat An-Nisa ayat 4, di situ disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisa shaduqatihinna nihla, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluha ni'am mariyah. Kata Allah, wahai para suami, tunaikan kewajiban engkau, berikan mas kawin itu kepada istri engkau. Dan ketika mas kawinnya sudah dipegang oleh istri, ya kalian gak boleh maksa-maksa ngambil. Kecuali fa in tibna lakum minhu nafsan, kecuali kalau istri kita ridho. Kalau istri kita ridho, bang, nih ada kalung, silakan dijual, mudah-mudahan biar bisa jadi modal usaha gitu. Tapi ngutang ya, nanti balikin lagi. Itu wajib dibalikin lagi kalau akadnya ngutang. Karena sejatinya tadi secara hukum asal, sebagaimana suami tanda kutip punya hak kepemilikan harta, istri kita juga punya hak kepemilikan harta. Tetapi pertanyaannya kalau nanti banyak praktek-praktek di mana sang suami umpamanya langsung merubah nama pemilik rumahnya jadi nama istrinya umpamanya. Kalau memang itu dilakukan dalam kondisi sehat walafiat dan tidak ada tanda-tanda akan meninggal, itu kan sah-sah saja. Jadi anggapnya itu akad hibah. Yang nggak boleh itu kalau sudah terlihat tanda-tanda akan wafat, lalu kemudian menghibahkan harta, itu yang nggak boleh. Karena kalau sudah seperti itu aturan mainnya, ingat, kalau siapapun di antara kita akan wafat,